Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Mari coba kebun karena berkebun menyenangkan. Oke teman-teman, kali ini saya melakukan babat rumput atau pakai mesin. Kalau orang sini bilang dibabat. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemula atau bagaimana sih kiat-kiat menggunakan mesin ini bagi pemula ya, khususnya bagi pemula. Oke teman-teman, bagaimana ini adalah tips untuk pemula yang baru belajar atau akan belajar menggunakan mesin babat atau mesin paras. Oke teman-teman, kalau pemula itu khususnya dia masih awam, karena biasanya kalau dengan mesin begini karena biasanya takut karena baling-balingnya mau lepas atau kena kaki. Yang pertama-tama yang kita perlu perhatikan teman-teman, atau yang perlu kita ketahui, mesin ini dia tidak akan bisa lepas teman-teman dari bautnya ini. Maksudnya baling-balingnya ini dia tidak akan lepas mengenai tanah, mengenai kaki. Mengapa teman-teman? Karena pengunciannya ini dia terbalik dia. Jadi semakin kencang dia memutar, akan semakin kencang juga dia akan mencengkram pisaunya ini. Jadi kalau dia mau terlepas itu dia tidak mungkin ya. Tapi yang biasa terjadi di lapangan, biasanya yang sering terjadi itu yang kena kakinya itu senior, malah senior, karena dia sudah menganggap enteng mesin ini. Karena ada yang pernah terjadi juga di daerah saya, di bautnya ini teman-teman, bautnya ini sudah pendek, dia sudah dol. Jadi kalau yang seperti itu harus diganti dol bautnya. Jadi harus segera diganti. Tidak mahal juga ini bautnya. Deratnya itu dia sudah tidak mau mengancing. Itu yang pertama. Itu yang bisa bikin fatal. Kemudian yang biasa terjadi ketika kita melakukan paras, kita orang baparas begini toh, kung tak kena rumput, mesinnya masih menyala, dia tidak mau kasih turun DP gas, dia tidak mau kasih turun. Jadi saat masih talingkar rumput di begitu, dia cuma pakai tangan atau pakai kaki begitu. Jadi langsung berputar kena DP tangan atau DP kaki. Nah, itu bisa jadi. Kemudian yang berikutnya, sering terjadi kecelakaan itu ketika dia melakukan pemangkasan menggunakan pisau yang mungkin dia rakit sendiri atau bagaimana, dia kasih panas. Jadi pisaunya ini keras supaya dengan maksud bertujuan untuk tajam, tapi itu bisa bahaya teman-teman, karena ketika dia berputar begitu, kalau kena benda yang keras atau kayu yang keras atau batu misalnya, dia pecah dan bisa kena kakinya torang begitu. Jadi itu yang bisa bikin bahaya, dia pecah kena kaki. Jadi lebih baik beli sendiri dia punya baling-baling ini memang gampang tumpul dia, tapi kalau kena benda keras begitu dia cuma langsung tabengko, dia tidak pecah, dia tidak patah kena kakinya torang begitu teman-teman. Nah, kemudian hal yang berikut yang biasa fatal, dia tidak menggunakan kacamata teman-teman. Karena ini penting. Ketika kita melakukan pekerjaan, banyak rumput itu yang terpancar di mukanya kita. Jadi kita sering kena mata atau apa. Jadi
lebih aman harus pakai ini ya, biar lebih safety. Kemudian menggunakan sarung tangan. Nah, biar tidak licin atau tidak kram juga tangan, karena ada yang berkaret-karet, tidak pegal tangan itu dia kalau lama bekerja 1 hari 1 malam. Oke. Kemudian teman-teman, biar lebih safety lagi, gunakan sepatu bot. Karena ketika orang lakukan paras begini, rumput-rumput yang tak pancar itu di kaki, lari di kaki dia, kena trompe kaki, sakit itu. Saya pernah tes karena cuma mau paras yang kecil-kecil, rumput kecil, meskipun begitu sakit juga, karena apalagi kalau ada batu kena hama torang begitu. Kemudian yang lebih safety juga, gunakan ini ya, jangan dilepas ini. Biasa orang-orang dia lepas, tapi itu yang mungkin dia senior atau apa, so paham juga maksudnya ini. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan untuk pasang ini ya, pasang ini. Jangan tidak dipasang, jangan. Itu sih yang harus perlu diperhatikan, oke? Yang paling urgentnya tadi itu ingat, perhatikan dratnya ini. Kalau dia sudah mau kancing, ganti memang, karena ini cuma harga tidak sampai 50.000, kasihan, karena untuk trompe keselamatan juga. Jadi ini yang perlu diganti, oke? Bagaimana saya akan tunjukkan bagaimana cara pemula. Nah teman-teman, ya teman-teman, itu sedikit contoh. Jadi dia baling-balingnya itu kan dia berputar begini, berputar lawan arah jarum jam. Jadi rumputnya itu lari sama torang, mengarah sama torang. Jadi trompe bayun itu begini saja, Baru yang perlu teman-teman perhatikan, kenali medan yang kita akan paras. Seperti kalau macam lapangan, oh iya, kita sudah tidak ada apa, kayu tuur itu bekas kayu yang kering, jadi sudah tidak ada tuh yang begitu di lapangan. Nah kalau itu bisa cepat orang kerja, ngeng, langsung pergi putus dia. Tapi kalau yang macam di medan-medan yang orang belum tahu, di hutan di mana, atau ada pekerjaan di belakang rumah, orang kenali dulu, ada orang rasa-rasa dulu, ada tidak tuur yang begini, tuur basar atau bekas kayu-kayu kering. Itu biasa kalau takkan ada pisau, sakit tangan batahan itu, pak, tak ada dia, tak ada, sakit tangan batahan, baru bisa bengkok ini bisa bengkok. Kalau so bengkok so tak berhenti lagi pekerjaan. Jadi itu yang penting juga, kenali tempat orang bekerja, oke? Itu dia teman-teman. Kemudian apa lagi mungkin sebenarnya tidak terlalu banyak, itu sih yang perlu teman-teman ketahui ketika belajar memotong rumput menggunakan mesin. Kemudian saya perlu kenali teman-teman, kalau untuk pemula beli saja mesin yang murah-murah seperti ini.
Ini bukan endorse sih. Dia Yamaha Max Pro yang warna begini. Dia kalau di tempatku saya dapat toko paling murah betul, 1.015.000. Itu so murah sekali. Di tempat lain 1.450.000, beda jauh. Jadi yang saya dapat yang murah sekali ini, baru dia irit. Begitu. Nah, bedanya dia kalau yang begini, orang pakai saja di kerja di tempat yang ringan. Dia bukan di rumput yang tinggi-tinggi sampai di dada atau rumput yang lebat. Karena kalau mau pakai kerja yang ini cc kecil yang murah, dia kalau pakai bekerja di tempat yang yang berat begitu, rumput yang tebal, dia kurang bertenaga karena cc-nya kecil. Jadi kalau teman-teman so ahli misalnya, so ini kan baru pemula ini. Kalau so ahli, so bisa pindah beli yang mahal, yang 2 juta, 3 juta, yang mesin-mesin bagus, steel atau apa ya, itu DPCC besar. Itu cocok untuk yang senior-senior, yang so biasa kerja di lapangan, mau buka lahan. Nah, itu bagus dia pakai bekerja. Kalau yang begini, saya so pernah tes kerja di tempat yang berat. Itu susah dia. Gasnya harus full. Gas harus full supaya DP potong kuat karena tebal sekali rumput. Nah, kalau rumput, kalau cuma rumput-rumput begini. Nah, seperti ini yang saya akan kerja ini gampang sekali. Jadi kalau cuma rumput-rumput yang begini, mesin-mesin kecil saya so bisa itu dia. Jadi begitu Oh iya teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, ketika mesin menyala dan kita melakukan paras begini, jangan terlalu rapat dengan tanah untuk pemula, karena biasanya ada batu, ada kerikil atau apa. Bisa terlalu rapat, agak di atas saja, jangan terlalu rapat tanah. Karena lama-lama kalau kita sudah biasa, sudah setengah hari lah kita bekerja itu, kalau sudah kenal dengan mesin kita maka sudah akan terbiasa nanti bagaimana jarak dengan tanah yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terkena percikan batu atau sebagainya. Makanya yang saya bilang tadi, kenali lingkungan alat, maksud saya kenali lingkungan sekitar kita yang akan kita kerjakan atau yang akan kita babat. Oke, begitu teman-teman Oh ya, kalau memulai pekerjaan, biasakan berdoa dulu sama Tuhan kita. Kalau teman-teman muslim, jangan lupa baca bismillah, oke? Insya Allah kalau teman-teman mengikuti apa yang saya katakan, apa yang saya bilang, teman-teman memperhatikan dan teman-teman ikuti, insya Allah selamat, oke? Dan insya Allah bisa itu. Mungkin hanya setengah hari sudah lancar itu kalau babat. Penting itu, perhatikan apa yang saya bilang, oke? Yang paling penting perhatikan ini beratnya. Lebih baik orang beli sendiri, alat sendiri. Orang beli, jangan pinjam, karena orang sudah tahu speknya masih baru. Kalau orang pinjam, orang lihat ini DP drat ini, oke? Jadi begitu, kalau orang mau pemula, bingung mau mencari mesin apa, jadi beli saja yang murah-murah kecil begini. Ini awet juga, tergantung orang pemakaian. Kalau orang pemakaian kasar rusak juga. Ini saya so beli mau 1 tahun, so ada berapa, so 10 bulan saya coba pakai babat ini dengan lahan kecil ini hampir 1,5 hektar. Kuat juga ini baru 1 kali ganti busi, belum pernah kalah DP starter, belum pernah juga. Ini nanti saya akan lakukan perawatan dengan mau isi DP gemuk, pakai gemuk dia di dalam biar awet. Nah, ini cc-nya kecil, baru ringan, baru dia irit. Kalau cuma kerja-kerja yang kecil begini, rumput-rumput kecil begitu, dia bisa kuat itu.
Tak putus juga terang pe pekerjaan lancar, putus juga itu rumput-rumput itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman nih untuk pemula. Kalau ada senior-senior yang nonton ini, oke Kak, mari share DP pengalaman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai menit ini dan yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan rezekinya melimpah. Oke, terima kasih juga yang selalu setia menonton. Untuk yang tidak paham apa yang saya bilang, karena saya pakai bahasa Sulawesi, logat Sulawesi, jadi mungkin cuma begitu yang bisa kita bilang. Oke, kalau ada pengalaman dari senior yang lebih paham tentang alat ini, ayo terang share pengalamannya orang bagaimana. Salam petani pemula, salam petani milenial. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah nonton, yang sudah kasih jempol. Oke, saya doakan sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share sama teman-temannya kamu yang mau melakukan paras dengan mesin ini. Tidak susah, tidak usah takut. Yang penting orang punya basic saja pertama, oke? Dadah.